Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kelompok kami memilih usaha kerajinan tangan berbahan karung goni. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salsabila Wiraistisa, NIM 2019 11231 yang akan menjadi moderator di presentasi kali ini. Selanjutnya ada beberapa kelompok, diantaranya pertama Friska Mulia Putri NIM 2019 11044, yang kedua saya sendiri Salsabila Wiraistisa NIM 2019 11231, yang ketiga Anissa Vera Puspita Warni NIM 2019 11356, yang keempat Aziza Esmu Nurhayati NIM 2019 11479, dan yang terakhir Andrean Ferdiansyah NIM 2019 11609. Nama dari usaha kami yaitu Bifas, dan berikut adalah logo dari usaha kami yaitu Bifas Collection. Bifas sendiri memiliki artian yaitu gabungan dari nama-nama anggota kelompok. Selanjutnya ada visi misi dari usaha kami. Yang pertama itu ada visi dari Bifas. Visinya itu menjadi pelopor tas berbahan goni di Indonesia sebagai aksesoris yang memiliki berbagai tipe dan bermanfaat untuk digunakan masyarakat umum. Dan misi dari Bifas sendiri memiliki 3 misi. Yang pertama, membuat tas yang memiliki tipe yang berkualitas. Yang kedua, menjadi tas yang diminati oleh banyak khalayak. Yang ketiga, memberikan nuansa yang berbeda untuk konsumen. Aspek pasar. Aspek pasar memiliki permintaan dan penawaran. Permintaan sendiri itu ada 2 macam. Yang pertama, permintaan pada saat ini. Dalam perkembangan tas goni pada saat ini sedang berada di puncak populer dalam artian pemakaian tas goni merupakan salah satu kerajinan yang diminati oleh masyarakat di Indonesia. Yang kedua, ada prospek permintaan ke depan. Perkembangan gaya hidup akan terus berkembang hingga kapanpun. Selagi manusia dapat meningkatkan inovasi terhadap suatu produk yang dapat meningkat konsumen, semakin majunya teknologi, maka tidak sedikit orang yang lebih mementingkan gaya hidup atau fashion. Yang selanjutnya ada penawaran. Penawaran juga ada 2. Yang pertama, perkembangan penawaran saat ini. Perkembangan penawaran di sektor kerajinan goni menjadi tas goni ini sudah berkembang ditandai dengan adanya banyak perusahaan dan industri rumahan yang sudah lebih merintis usaha pengolahan goni. Dengan adanya perkembangan penawaran saat ini dan permintaan yang semakin berkembang pesat, menjadi salah satu peluang untuk bergerak di industri kerajinan tangan. Yang kedua ada prospek penawaran di masa yang akan datang. Adanya pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dan tren gaya hidup seorang menjadi salah satu nilai prospek penawaran di masa yang akan datang. Aspek pemasaran. Gambaran umum pasar. Yang pertama ada segmentasi. Dalam menentukan segmentasi pasar, Bifas memperhatikan beberapa dasar untuk dipakai. Antara lain, yang pertama ada geografis. Produk kerajinan tas goni atau Bifas sendiri dinilai cocok untuk geografis masyarakat di Indonesia. Bifas direncanakan melakukan segmentasi di wilayah Kudus dan sekitarnya. Selain itu, Bifas juga akan dipasarkan secara online melalui beberapa sosial media agar masyarakat bisa membeli produk Bifas dengan mudah. Yang kedua ada demografis. Tas goni ini atau Bifas
cocok digunakan atau dipakai mulai usia remaja sampai dewasa. Tas goni juga cocok dipakai oleh pria maupun wanita. Yang ketiga ada psikografis. Kerajinan tas goni ditunjukkan untuk semua jenis kalangan, mulai kalangan bawah hingga kalangan atas. Hal ini dikarenakan Bifas memiliki harga terjangkau sehingga mudah dibeli untuk semua kalangan. Targeting. Produk Bifas menyasar kepada kalangan remaja hingga dewasa, karena pada umumnya peminat tas adalah kalangan remaja hingga dewasa yang suka dengan gaya hidup praktis tetapi tidak meninggalkan kecantikan dan keunikan produk. Positioning. Bifas menempatkan produknya sebagai salah satu kerajinan tas dengan penampilan yang praktis, dengan menawarkan berbagai jenis tas yang dipadukan dengan beberapa kombinasi yang dapat memberikan sensasi kecantikan terbaru bagi pemakainya. Strategi pemasaran perusahaan dan pesaing. Strategi ini memiliki 4 faktor. Yang pertama itu ada kekuatan. Kekuatan dari strategi ini ialah bahan baku tas dari bahan unik. Yang kedua, desain menarik. Dan yang terakhir, harga terjangkau. Strategi yang kedua itu ada peluang. Peluangnya sendiri itu meliputi mempunyai daya tarik tersendiri dan harga terjangkau. Strategi yang ketiga itu ada kelemahan. Kelemahannya itu kurangnya tenaga ahli dalam desain motif. Yang terakhir ada tas kurang cocok untuk membawa barang-barang yang berat. Dan strategi yang terakhir itu ada ancaman. Ancamannya sendiri meliputi pencarian bahan baku yang relatif membutuhkan kerjasama dengan beberapa pihak. Yang terakhir ada desain tas lain yang juga menggunakan bahan yang unik. Pertama, produk. Kerajinan tas goni dibuat dari karung goni, yang bahan baku utamanya itu berasal dari Kudus, yang merupakan sisa tempat tembakau, sehingga dapat ditemukan. Yang kedua itu ada price. Harga tas goni ini terbilang ekonomis, sehingga mampu dijangkau oleh konsumen dari berbagai kalangan atas maupun bawah, dan dipakai oleh kalangan remaja maupun dewasa. Yang ketiga ada place. Produk tas goni ini juga akan dipasarkan melalui online. Dengan begitu masyarakat mudah untuk membeli produk kami. Yang terakhir ada promote. Media yang digunakan untuk mempromosikan produk Bifas yaitu melalui iklan via sosial media seperti Instagram, Facebook, dan juga menggandeng selebgram untuk turut serta mempromosikan produk Bifas. Rencana umum, rencana usaha. Pemanfaatan karung goni merupakan ide yang muncul dari maraknya limbah karung yang tidak terpakai di kalangan masyarakat. Rencana usaha ini dikhususkan untuk membangun kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Aspek lingkungan. Produk olahan kerajinan tas dari karung goni merupakan kategori produk yang ramah lingkungan. Pasalnya, bahan sisa dari pembuatan kerajinan ini hampir tidak ada, karena kami memanfaatkan perca karung goni untuk dibuat lagi menjadi kerajinan-kerajinan kecil. Desain produk. Rencana pembangunan usaha. Tahap 1, pemasaran lewat online. Tahap 2, perekrutan pegawai. Tahap 3, pembangunan gerai. Strategi pemasaran. 1. Jenis produk yang ditawarkan. 2. Harga produk. 3. Lokasi. 4. Promosi. Cash flow. Produksi 125 pieces per bulan, 1.500 pieces per tahun. Harga jual 80.000, total penjualan 120 juta per tahun. Biaya variabel 8.600.000 per bulan.
103.200.000 per tahun, biaya overhead 120.000 per tahun, total biaya 103.320.000 per tahun, laba bersih 16.680. Proyeksi arus cash inflow pendapatan periode tahun ke-1 120 juta, kedua 120 juta, ketiga juga 120 juta. Total cash inflow 120 juta, kedua 120 juta, ketiga 120 juta. Cash outflow investasi periode tahun ke-1 10.700.000, biaya pengeluaran per periode 1 103.320.000, kedua 103.320.000, ketiga 103.320.000. Total cash outflow periode tahun 1 114.020.000, kedua 103.320.000, ketiga 103.320.000. Cash outflow periode tahun ke-1 5.980.000, kedua 16.680.000, ketiga 16.080.000. Jadi dari proyeksi arus kas yang telah dicantumkan di atas, kemungkinan besar modal kita akan kembali lagi dalam kurun waktu 1 tahun. Yang ketiga ada metode penelitian. Bahas pertama di sini yaitu ada manajemen usaha. Produk tas yang kita hasilkan mempunyai ciri khas tersendiri, yaitu terbuat dari karung goni yang sudah tidak dapat digunakan atau dipakai lagi. Inovasi ini bisa menjadi peluang untuk menarik minat para pelanggan atau pembeli karena berbeda dari tas yang dijual di pasaran. Nah, dalam manajemen usaha ini, usaha yang akan kita bangun ini adalah usaha yang dihasilkan dari ide kreativitas untuk membuat produk tas yang berbeda dari biasanya. Dari bahan tersebut dimana menjadi salah satu bahan awal sebelum diproduksi, yang kemudian kami proses menjadi sebuah produk kerajinan tangan yang unik dan bermanfaat. Yang kedua ada pemilihan lokasi. Lokasi produksi merupakan faktor penting dan berpengaruh terhadap keberhasilan kegiatan usaha kerajinan Bifas ini. Maka lokasi produksi nantinya akan direncanakan ada di Jalan Subhan RT 2 RW 2 Desa Purwosari Kabupaten Kota Kudus. Kemudian ini adalah bisa dilihat layout tempat produksinya, dimana nanti gudang bahan baku yang akan digunakan nanti kita ambil dari gudang bahan baku, kemudian karung goni tersebut akan masuk ke ruang desain, dimana nanti karung goni tersebut akan didesain sedemikian rupa dan nanti akan melalui proses pemotongan. Di ruang pemotongan ini kita akan memotong sesuai dengan pola yang telah didesain sebelumnya. Kemudian setelah pemotongan baru akan masuk ke ruang jahit, dimana pola-pola tersebut akan dijahit menjadi satu. Kemudian setelah selesai dijahit, barang yang sudah jadi akan masuk ke ruang packing dan QC, dimana di tempat ini nanti akan dipilih-pilih dan dipilah-pilah mana yang kemungkinan layak untuk diperjualbelikan, didistribusikan, dan kita juga menilai kualitasnya. Kemudian setelah itu setelah kita setelah di QC nanti akan masuk ke ruang penyimpanan barang jadi, dimana di situ nanti barang-barang tersebut siap didistribusikan. Yang ketiga ada tahap survei pasar. Survei yang kita laksanakan yaitu ada di sekitar lokasi wisata di Kudus dan lokasi dekat dengan kampus. Nah, dari sini nanti produk tersebut selain bisa menambah ketertarikan, tentu saja dapat menambah atau dapat dijadikan sebagai oleh-oleh khas Kota Kudus.
Yang keempat ada tahap produksi dan pengemasan. Nah, di tahap ini yang akan kita bahas ada 3 hal, yaitu mengenai alat-alat produksi, bahan-bahan produksi, dan cara pembuatan. Dan yang pertama, untuk alat-alat produksi yang akan kita gunakan yaitu yang pertama ada gunting 2 unit, meteran 2 unit, meja potong 1 unit, mesin jahit 1 unit. Dan kemudian untuk bahan produksinya sendiri ada yang pertama ada karung goni 30 karung, benang 10 sol, pernak-pernik 30 unit, tali 3 roll, spidol 2 unit, jarum jahit 2 unit, resleting 20 unit. Selanjutnya cara pembuatan dan pengemasan. Yang pertama, kita menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu, misalnya seperti karung goni, gunting, spidol, alat ukur, mesin jahit, gunting, tali, dan pernak-pernik. Yang kedua itu membuat pola tas ransel di lembar karung goni. Desain polanya per bagian, strap terlebih dahulu, bagian belakang, depan, samping, bawah, dan lain-lain. Kemudian beri ukuran. Setelah pola tas jadi, selanjutnya menggunting per bagiannya. Usahakan guntingan tersebut rapi agar tidak mempengaruhi ukuran dan bentuk tas. Yang keempat, ketika pola tersebut sudah siap, maka proses selanjutnya yaitu penjahitan. Untuk bagian strap diusahakan untuk diberi busa agar lebih empuk jika digunakan. Untuk bagian belakang juga bisa diberi busa supaya setelah jadi tasnya bisa berdiri dengan kokoh. Kemudian di bagian pinggir bisa dijahit dengan tangan agar hasil menjadi lebih bagus. Langkah selanjutnya yaitu ketika tas jadi, yaitu bisa dilanjutkan dengan memperindah tas goni tersebut. Dan kemudian tidak lupa dengan pemasangan logo Bifast Bag. Untuk memperindah tas goninya tersebut bisa digunakan dengan memberi gambar atau tulisan dengan cara disablon atau memberi pernak-pernik yang telah disediakan sebelumnya. Yang keenam, jika tas sudah jadi secara menyeluruh, kemudian masuk ke tahap pengemasan. Yang ketujuh, untuk pengemasan tas yang akan dijual di sekitar dekat tempat produksi akan menggunakan paper bag, sedangkan untuk barang yang akan dikirim menggunakan jasa pengiriman barang seperti JNE atau JNT akan dimasukkan ke dalam box yang telah disediakan agar barang tidak rusak. Yang kelima ada tahap persiapan promosi. Tahap ini ada 3 hal seperti segmentasi, targeting, dan positioning. Untuk segmentasinya itu sendiri, sasaran dari usaha ini yaitu merupakan masyarakat yang ada di sekitar Kota Kudus. Dan untuk target penjualan produk Bifast Bag ini ada semua kalangan, baik itu anak-anak, remaja, dewasa. Dan positioning, usaha Bifast Bag ini menempatkan diri sebagai usaha yang memperkenalkan inovasi dengan cara yang unik, yaitu dengan penggunaan karung goni. Yang keenam ada tahap pemasaran. Tahap pemasaran ini ada 6. Yang pertama, penyebaran inovasi secara langsung. Penyebaran ini dilakukan seperti dari mulut ke mulut, kemudian dapat juga dilakukan dengan berbagai macam seperti pameran kewirausahaan maupun seminar kewirausahaan. Yang kedua, penyebaran informasi secara tidak langsung. Penyebaran informasi secara tidak langsung ini dapat melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, website, Twitter, dan Facebook. Kemudian yang ketiga adalah pengemasan yang menarik. Untuk menarik minat konsumen, maka yang dapat kita lakukan yaitu membuat kemasan yang semenarik mungkin, karena dengan kemasan yang berbeda tentunya dapat menarik minat konsumen. Dan yang keempat ada harga. Terkait harga sendiri yang akan ditawarkan sekitar mulai 80.000 hingga 90.000 rupiah.
Untuk lokasi, yang kelima lokasi, untuk hal ini akan direncanakan berlokasi di daerah Kudus dan sekitarnya. Yang keenam ada promosi. Untuk melakukan kegiatan promosi yang akan kami lakukan yaitu dengan cara membuat logo brand, membuat brosur, membuat pamflet, membuat akun media sosial, dan sosialisasi kepada warga sekitar. Yang ketujuh terakhir ini adalah tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi ini kami akan menguraikan konsep pelaksanaan program yang telah kami lakukan, yaitu ada 3 hal. Yang pertama melalui virtual digital, yang kedua daring, yang ketiga luring. Virtual digital ini kami lakukan selama kegiatan penyusunan ide produk, dan dari yang penggunaan konsep daring ini kami lakukan selama proses penyusunan atau pembuatan proposal, dan yang terakhir luring kita laksanakan selama memproduksi produk tersebut. Anggaran biaya per bulan sumber modal dari tabungan pribadi sebesar Rp10.700.000. Analisis biaya peralatan 1 gunting sebanyak 2 unit harga 15.000 jumlah harga 30.000. 2 meteran sebanyak 2 unit harga 5.000 jumlah harga 10.000. 3 meja potong sebanyak 1 unit harga 450.000 jumlah harga 450.000. 4 mesin jahit sebanyak 1 unit harga Rp1.500.000 jumlah harga Rp1.500.000. Total semua jadi 1 juta. Analisis biaya bahan baku per bulan. 1. Karung goni sebanyak 30 karung harga Rp21.000 jumlah harga Rp630.000. 2 benang sebanyak 10 sol harga Rp3.000 jumlah harga Rp30.000. 3 pernak-pernik sebanyak 30 unit harga Rp5.000 per yusin jumlah harga Rp15.000. 4 tali sebanyak 3 roll harga Rp20.000 jumlah harga Rp60.000. 5 spidol sebanyak 2 unit harga Rp5.000 jumlah harga Rp10.000. 6 jarum jahit sebanyak 2 unit harga Rp7.500.000 jumlah harga Rp15.000. 7 resleting sebanyak 20 unit harga Rp2.000 jumlah harga Rp40.000. Jumlah semuanya Rp800.000. Analisis biaya tenaga kerja per bulan. Gaji pemimpin plus manajer sebanyak 1 orang Rp1.700.000 jumlah Rp1.700.000. Gaji akuntan sebanyak 2 orang Rp1.300.000 jumlah Rp2.600.000. Penjahit sebanyak 1 orang Rp1.300.000 jumlah Rp1.300.000. Salesman sebanyak 1 orang Rp1.200.000 jumlah Rp1.200.000. Total semuanya menjadi Rp6.800.000. Analisis biaya pemasaran per bulan. Biaya pemasaran Rp350.000, biaya lainnya Rp100.000, biaya transportasi Rp200.000, stiker logo Rp50.000. Total semuanya menjadi Rp700.000. Analisis biaya penunjang. Biaya listrik per bulan Rp150.000, internet wifi sebesar Rp150.000. Total semuanya menjadi Rp300.000. Harga pokok penjualan dan harga jual. Biaya peralatan Rp1.990.000, biaya bahan baku Rp800.000, biaya tenaga kerja Rp6.800.000, biaya pemasaran Rp700.000, biaya penunjang Rp300.000, HPP Rp10.590.000, harga per pieces Rp67.000, laba 20% menjadi Rp13.000, harga jual menjadi Rp80.000. Payback periode per tahun.
Investasi awal dibagi keuntungan, Rp10.500.000 dibagi Rp16.680.000. Total menjadi 0,63. Artinya modal kita akan kembali dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun, kurang lebih dalam kurun waktu 6 bulan. Net Present Value atau NPV, kita asumsikan bunga kita sebesar 12%. NVP sama dengan C1 dibagi 1 plus R plus C2 dibagi 1 plus R pangkat 2 plus C3 1 plus R pangkat 3 min CO. 5.980.000 dibagi 1 plus 0,12 plus 16.680.000 dibagi 1 plus 0,12 pangkat 2 plus 16.680.000 dibagi 1 plus 0,12 pangkat 3 min 10.500.000. Total menjadi Rp20.008.974. Selanjutnya ada jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan ini kami lakukan mulai dari minggu ke-1 sampai minggu ke-6. Kegiatan pertama yang kita lakukan adalah melakukan survei pasar yang kami lakukan pada minggu ke-1, minggu ke-2, dan minggu ke-4. Kegiatan selanjutnya adalah melakukan penyusunan rencana usaha yang kami lakukan pada minggu pertama selama 2 hari. Kegiatan selanjutnya adalah menyiapkan bahan baku dan peralatan yang kami lakukan pada minggu ke-1 dan minggu ke-2. Kemudian yang selanjutnya adalah kegiatan produksi yang kami lakukan mulai dari minggu ke-2 sampai minggu ke-5. Kegiatan yang selanjutnya ada kegiatan pengemasan. Produk akan dikemas setiap minggunya mulai dari minggu ke-2 setelah produksi, minggu ke-3, minggu ke-4, dan minggu ke-5. Kegiatan yang selanjutnya adalah kegiatan promosi. Promosi akan dilakukan pada minggu ke-2 setelah produksi pertama kita, kemudian ada minggu ke-3, ke-5, dan ke-6. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan evaluasi yang kita akan lakukan setiap minggunya, mulai dari minggu ke-2, minggu ke-3, minggu ke-4, sampai minggu ke-6. Selanjutnya adalah yang terakhir, kegiatan penyusunan laporan yang akan kita lakukan pada minggu ke-6. Berikutnya ada struktur organisasi. Struktur organisasi ini terdiri dari aspek manajemen dan aspek yuridis. Aspek manajemen sendiri terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Pada tahap perencanaan ini, kami memperhatikan beberapa jenis pekerjaan yang akan kita perlukan pada aktivitas jangka panjang agar usaha kami mampu berjalan dengan baik dan efektif. Contohnya, usaha kami membutuhkan 5 pegawai yang salah satunya sudah merangkap menjadi seorang pemimpin dan manajer. Kemudian 2 orang bekerja pada bagian keuangan dan pembelian bahan baku, 1 orang pada kegiatan produksi, dan 1 orang bekerja pada bagian pemasaran atau sebagai salesman. Yang kedua ada pengorganisasian. Struktur organisasi ini berguna untuk mengatur jalannya komunikasi antar manajer dengan bagian lainnya. Dengan komunikasi yang berjalan dengan baik, perusahaan akan mampu mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut adalah struktur organisasi pada Bifas Bank. Posisi pertama ada pemimpin dan manajer yang diisi oleh Salsabila Wirayustisa. Posisi kedua ada accounting dan pembelian bahan baku yang diisi oleh Anissa Vera Puspitawarni dan Aziza Esmu Nur Hayati. Yang ketiga ada produsen yang diisi oleh Friska Mulia Putri. Yang terakhir ada Andrian Ferdiansyah sebagai salesman atau pihak pemasaran produk kami. Selanjutnya ada pengendalian. Pada perusahaan kami memperhatikan pekerja
agar mampu bekerja secara optimal. Pada suatu perusahaan juga, kami memberlakukan standar prestasi atau kompensasi. Dengan memberikan kompensasi, karyawan akan lebih termotivasi dan menjadi lebih semangat dalam melakukan kegiatan produksi. Selanjutnya ada aspek yuridis. Dalam usaha kami, Bifasbek masih tergolong dalam usaha unit kecil. Namun kedepannya kami akan mendaftarkan Bifasbek ke kantor pelayanan pajakan yang ada di Kota Kudus sehingga usaha bisnis ini akan terdaftar di KKP Kota Kudus dan akan mendapatkan pengakuan sebagai usaha UMKM yang masuk ke dalam usaha mikro milik perorangan dan mampu memenuhi kriteria usaha mikro yang telah diatur dalam perundang-undangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata dan perbuatan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.